materi selanjutnya ialah apa itu criminal profiling. Profil kriminal dalam ilmu psikologi adalah usaha penyimpulan ciri-ciri deskriptif dari perilaku kejahatan yang belum atau tidak teridentifikasi dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu psikologi dan perilaku manusia. Karakteristik perilaku kriminal sering juga dikenal sebagai profil kepribadian atau analisis investigasi kriminal. Selanjutnya, dasar profil kriminal adalah cara seseorang berpikir mengarahkan perilaku orang tersebut. Itu penting untuk mengenali bahwa pembuatan profil tidak menyediakan identitas secara spesifik. Nah, profil kriminal juga menjelaskan bahwa timbulnya perilaku kejahatan setelah adanya peristiwa kejahatan terjadi dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya, 3 pendekatan ke pidana profiling. Yang pertama, membedakan orang jahat. Perlu pemahaman perilaku dan motivasi individu yang berperan dalam acara penting adalah suatu tujuan pembuatan profil. Nah, selanjutnya, kedua, menentukan karakteristik umum. Pendekatan kedua yang mencari konsistensi dalam kepribadian ialah latar belakang dan perilaku dari pelanggar yang melakukan kejahatan yang serupa dalam kejadian. Yang ketiga, mengekstrak karakteristik tertentu. Nah, secara khusus, apakah pola perilakunya mirip pola kasus lain? Ini adalah penerapan istilah profil kriminal yang saat ini digunakan oleh FBI. Contohnya, seorang pencuri dapat mulai kehidupan kriminal dengan melanggar jendela sehingga menimbulkan sebuah kejahatan yang prosedur yang digunakan saat melakukan criminal profiling. Dalam beberapa hal, criminal profiling atau criminal profiler modern mirip dengan detektif fiksi legendaris. Namun, profiler modern lebih berfokus menganalisis semua petunjuk dan pola kejahatan. Saat melakukan criminal profiling, analisis TKP merupakan bagian penting dari proses pembuatan profil karena analisis terperinci akan menghasilkan banyak pertanyaan spesifik. Proses pembuatan profil kriminal terbagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama, mengumpulkan informasi awal dalam tahap investigasi. Yang kedua, mempertegas pengambilan keputusan dengan mengorganisir dan menyusun masukan atau bukti menjadi pola yang bermakna. Yang ketiga, merekonstruksi urutan peristiwa, perilaku pelaku, dan korban. Yang keempat, menghasilkan profil di mana dalam hal ini mengikuti format yang sudah terstandar. Di era teknologi saat ini, kemajuan teknologi komputer mengizinkan masing-masing negara ini untuk mengembangkan database tentang karakteristik kejahatan tertentu dan prosedur untuk berbagi informasi antar lembaga. Lalu, seberapa efektifkah profil kriminal ini? Sebuah survei di Inggris Raya menunjukkan bahwa polisi sering melaporkan manfaat membuat criminal profil, yaitu dapat memberikan pemahaman lebih baik terhadap kasus atau pelakunya, yaitu sebesar 61% kasus. Namun, dalam 32 kasus atau 17%, polisi menyimpulkan bahwa informasi profil tidak berguna. Dalam hal ini, kemampuan pembuat profil profesional memiliki dampak yang lebih besar untuk mengekstrak dan menentukan lebih banyak detail untuk membuat perbedaan dalam akurasi prediksi dalam proses penyelidikan. Selain itu, pembuatan profil bukan obat mujarab, melainkan itu harus dilihat sebagai file instrumen untuk memfasilitasi pekerjaan simpatisan dan detektif dengan mengevaluasi tersangka dan menyediakan nasihat yang berguna untuk investigasi dan wawancara. Teknik selanjutnya yaitu teknik autopsi psikologi. Teknik ini dilakukan oleh psikolog dan psikiater untuk membantu kepolisian dalam menyelidiki kasus kematian yang masih samar atau belum jelas. Nanti di sini, psikolog akan melakukan metode investigasi pada kasus-kasus tersebut.
Contoh kasus yang masih samar kematiannya atau belum jelas. Contohnya itu kasus-kasus bunuh diri atau kasus kecelakaan mobil tunggal. Kita ambil salah satu kasus. Mahasiswa ditemukan tewas di dalam kosannya dengan meninggalkan sepucuk surat. Nah, di kasus ini psikolog dapat melakukan otopsi psikologi pada korban yang digunakan untuk menganalisis bagaimana korban tersebut meninggal. Psikolog juga dapat menyusun otopsi psikologis berdasarkan sumber bukti yang tidak langsung, yaitu dari catatan yang ditinggalkan oleh korban atau dari data yang diperoleh dari temannya, keluarga korban atau teman yang berada di satu tempat yang sama. Tujuan otopsi psikologi yang dilakukan yaitu memberikan gambaran bagaimana keadaan emosional korban, kepribadiannya, pikiran, dan gaya hidup korban. Otopsi juga akan membantu polisi dalam menyimpulkan kemungkinan bahwa korban ini dibunuh atau bunuh diri. Selanjutnya, awal mula istilah otopsi psikologi. Otopsi psikologi ini berawal dari rasa frustasi kepala pemeriksaan medis yang bernama Dr. Theodore. Beliau dihadapkan pada sejumlah kasus kematian terkait narkoba dengan alasan kematian yang belum pasti atau bagaimana kematian ini bisa terjadi. Karena beliau frustasi, maka beliau meminta bantuan Seidemann selaku direktur dari Los Angeles untuk membantunya dalam menganalisis kasus kematian yang belum jelas ini. Upaya ini membuat Seidemann menciptakan istilah otopsi psikologis. Nah, teknik otopsi psikologis ini dapat digunakan untuk menjawab 3 pertanyaan yang berbeda, yaitu yang pertama, mengapa individu ini melakukannya? Yang kedua, bagaimana dan kapan individu tersebut meninggal? Yang ketiga, apa cara kematian yang paling mungkin terjadi? Selanjutnya, sebuah instrumen yang bernama ECDD, instrumen kriteria empiris untuk penentuan kematian. Nah, instrumen ini dirancang untuk membantu pemeriksaan medis dalam penyelidikan tentang kemungkinan kasus tersebut memang bunuh diri atau tidak. Dia fokusnya ke penentuan kematian, ya kan. Nah, alat ini mencantumkan 16 deskripsi perilaku dalam bentuk daftar periksa. Nanti hasilnya akan menunjukkan apakah kematian kasus tersebut memang karena bunuh diri atau tidak disengaja. Instrumen ini mempermudah pemeriksaan medis untuk memungkinkan kasus tersebut bunuh diri atau tidak. Selanjutnya, kesaksian ahli berdasarkan autopsi psikologis belum langsung diterima di dalam kasus pidana, walaupun ada beberapa kasus yang bisa. Nah, dikarenakan pengadilan ini memberikan perhatian yang sangat sedikit untuk menganalisis validitas dasar kesaksian tentang otopsi psikologis, gitu kan. Pengadilan tentunya harus mengevaluasi terlebih dahulu, mempertimbangkan dengan lebih cermat kesaksian ahli tersebut sebelum memutuskan untuk menerimanya. Makanya kesaksian ahli berdasarkan otopsi psikologis belum langsung diterima dalam kasus pidana. Teknik berikutnya yaitu hipnosis dalam investigasi pidana. Hipnosis sebenarnya sudah lama digunakan di sistem hukum, namun karena banyak terjadi kontroversial, maka teknik ini jarang digunakan. Hipnosis dapat digunakan untuk meningkatkan ingatan saksi maupun korban. Teknik ini meminta saksi atau korban untuk rileks dan fokus, sehingga mereka akan patuh terhadap instruksi orang yang menghipnotisnya. Instruksi yang akan diberikan adalah meminta saksi atau korban untuk mengingat kembali kejadian yang dialaminya. Nanti ia akan dibimbing untuk memperhatikan hal-hal detail seperti wajah dari pelaku atau nomor-nomor plat mobil kendaraan.
Saksi atau korban biasanya akan mengingat informasi lebih banyak ketika ia dihipnotis dibandingkan dalam kondisi tidak terhipnosis. Kondisi ini disebut sebagai hypnotic hypernesia. Walaupun lebih banyak informasi yang muncul, tapi informasi ini belum tentu informasi yang benar atau tepat. Kadang informasi yang muncul dipengaruhi oleh imajinasi dan fantasi dari saksi atau korban. Nah, beberapa peneliti juga membuktikan bahwa teknik hipnosis tidak selalu menghasilkan informasi yang akurat dalam kesaksian. Teknik hipnosis ini walau tidak selalu digunakan pada tiap saksi, namun masih digunakan ketika informasi tentang suatu kejadian tidak ada kemajuan yang berarti. Contohnya, pada tahun 2004 di California, di mana terjadi penyanderaan bus sekolah oleh sekelompok orang bertopeng dan kemudian melepaskan korban setelah mereka mendapatkan uangnya. Nah, saksi yang ada itu supir bus dan 26 anak. Saksi-saksi ini tidak memberikan informasi yang berarti tentang kejadian yang dialaminya, sehingga pihak kepolisian susah melacak atas pelaku kejadian ini. Saat teknik ini digunakan pada supir bus, sang supir bus dapat mengingat kembali, bahkan lebih detail ia mengingat tentang nomor plat kendaraan pelaku yang melakukan penyanderaan tersebut. Teknik ini juga dapat digunakan untuk saksi yang emosionalnya tinggi. Biasanya saksi-saksi tersebut sering tidak mau memberikan informasi atau sering mengatakan bahwa ia lupa tentang kejadian yang dialaminya. Nah, kalau saksi ini diberikan teknik hipnosis, ia akan merasa bebas dalam menceritakan kejadian yang dialaminya dan dapat memunculkan kembali ingatan pada saat itu. Jadi, teknik ini jika digunakan oleh ahlinya, terkadang dapat menemukan informasi yang lebih pada saksi maupun korban yang tidak dapat ditemukan dengan teknik lain. Baiklah, selanjutnya akan diisi oleh saya di Skalamtiar Boru Manurung mengenai teknik poligraf. Teknik poligraf ini adalah alat yang digunakan untuk menguji kebohongan terdakwa. Jadi, teknik poligraf itu sebenarnya apa? Teknik poligraf itu sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh kepolisian untuk mengungkap apakah tersangka ini benar bersalah atau tidak, atau ketika misalnya si tersangka sama sekali tidak mengakui bahwa ia bersalah. Alat atau teknik poligraf ini dapat digunakan untuk menguak di bagian mana tersangka tersebut jujur atau di bagian mana dia bersalah. Teknik poligraf adalah alat yang digunakan untuk menguji atau mendeteksi kebohongan seseorang. Dalam kasus kriminal, alat ini menguji terdakwa apakah, seperti yang saya katakan tadi, apakah ia berbohong atau tidak. Kemudian, teknik ini juga digunakan untuk para pekerja-pekerja yang pekerjaannya itu melibatkan hubungan internasional. Dari segi tatanan bahasa, arti poli artinya itu beberapa. Jadi poli itu beberapa sinyal dari setiap sensor yang ditimbulkan, dan grafik adalah hasil sensor dicatat pada lembar kertas bergerak. Seperti di sampul awalnya tadi itu seperti ada komputer, kemudian ada bangku, ada sensor-sensornya. Cara kerjanya dikatakan di sini bahwa terdapat 4 atau 6 detektor kayak kabel-kabel gitu sebagai sensor yang dilekatkan pada tubuh. Detektor-detektor ini nanti akan menangkap sinyal-sinyal mengenai tingkat pernafasan, denyut nadi, tekanan darah, tingkat detak jantung, dan kondisi keringat. Di sini kan si tersangka itu akan ditanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai kesalahan atau mengenai kasus yang sedang ditangani terhadap dia. Namun sayangnya masih banyak ilmuwan yang menyaksikan kevaliditasan alat ini, karena katanya di sini tes ini masih bersifat subjektif dan setiap orang
di setiap orang itu terdapat perbedaan respon psikologi saat berbohong. Makanya tes ini belum sepenuhnya sempurna dan masih banyak kekurangannya. Liken tahun 1998 mengkritik lebih khusus lagi mengenai prosedur poligraf dengan alasan kritikan-kritikannya itu berisikan satu. Kalau misalnya poligraf ini dia prosedur penggunanya tidak sesuai standar. Mungkin karena kasusnya berbeda-beda, pertanyaannya berbeda-beda juga karena respon psikologis orang-orang berbeda saat setiap berbohong. Jadi kayaknya alat ini tidak bisa menentukan standar yang benar-benar valid. Kemudian yang kedua, penguji sering menyesatkan subjek tentang bagaimana keakuratan tes ini. Kayak pertanyaan-pertanyaannya itu kan mungkin semi struktural atau kurang terstruktur. Jadi kayak bisa pengujinya di sini kayak mempertanyakan hal-hal yang mungkin itu sebenarnya bersifat sangat pribadi tapi ditanyakan, misalnya tentang hubungan seksual dia bagaimana, atau politik dia bagaimana, atau keagamaan dia bagaimana, yang sebenarnya tidak relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Kemudian yang ketiga, terkadang upaya dilakukan untuk menciptakan kecemasan dalam subjek atau untuk mendorong pengakuan. Kayak misalnya kan mungkin teman-teman mengerti maksudnya ini di mana, kayak udah kasus yang dia sebenarnya tidak bersalah, kayak pernah diundang ke Mata Najwa, mereka tidak membunuh, mereka menemukan mayat, tapi sama polisi mereka ditangkap dan dipaksa untuk mengakui bahwa mereka yang membunuh korban, kayak gitu. Jadi mungkin fungsi si alat poligraf tadi juga seperti itu. Kemudian yang keempat, privasi subjek bisa dilanggar, yaitu tadi kayak misalnya mereka menanyakan hal-hal yang sensitif, sebenarnya hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi Liken menentang akan adanya atau akan kevaliditasan poligraf.